Pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi on Location bersama saya Zinedine Duhan dan Ibu Neng Jubaidani selaku pakar hukum keluarga dari Universitas Indonesia. Jika kita tadi sudah mengetahui isi dari pasal 402, 403 itu seperti apa, nah saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung atau mengetahui by studi kasus seperti itu. Nah, Bu, ini kan di Indonesia cukup banyak juga yang sudah melakukan poligami, nikah siri seperti itu. Nah, jika poligami dan nikah siri ini dilakukan jauh sebelum KUHP yang baru ini disahkan dan diberlakukan. Nah, sebetulnya undang-undang yang mana yang berlaku untuk mereka? Apakah juga yang baru ini bisa dilakukan oleh istri sahnya seperti itu atau oleh anaknya seperti itu atau seperti apa, Bu? Sebetulnya mengenai tindak pidana kejahatan atau kejahatan perkawinan itu sudah ada dalam KUHP yang lama. Ya. Sudah ada. Nah, kemudian ada nikah siri. Nikah siri siapa yang lakukan nikah siri dulu? Kalau nikah sirinya itu adalah bukan nikah siri poligami, itu diatasi di dalam pasal 404 KUHP yang baru. Ya. Apabila yang melakukan nikah siri nikah siri yang tidak poligami itu tidak mendaftarkan atau tidak melaporkan perkawinannya, itu didenda dengan denda kategori 2. Ini sebetulnya sudah ada dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Ya. Nah, tinggal mungkin dilihat dari Undang-Undang penyesuaian pidana. Baik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Nah, kalau misalkan nikah siri poligami, banyak nggak itu? Sebetulnya banyak nikah siri poligami. Betul. Nah, hal itu tentunya harus dilihat terlebih dahulu. Bagaimana nikah siri yang poligami itu memenuhi rukun dan syarat perkawinan atau tidak. Artinya memenuhi pasal 2 ayat 1 atau tidak. Karena ada nikah siri, katakanlah poligami, yang dilakukan oleh wali muhakam, bukan wali nasab, bukan wali hakim. Wali yang ditunjuk, wali muhakam ini wali yang ditunjuk oleh calon mempelai laki-laki, mempelai perempuan, seorang ulama. Ya. Nah, itu memang tidak diatur di dalam undang-undang perkawinan kita atau di dalam kompilasi hukum Islam dari pasal 19 sampai dengan pasal 26 kalau tidak salah. Nah, adanya itu adalah wali nasab atau wali hakim. Wali hakim itu kalau misalkan tidak ada wali nasab, ya wali hakim melalui proses pengadilan biasanya. Dan itu siapa wali hakim? Kepala Kantor Urusan Agama. Ya. Nah, kalau misalkan ada orang yang menikah dengan wali muhakam, itu harus ditetapkan dulu di pengadilan. Apakah dia sah atau tidak? Karena mungkin saja ada syarat-syarat tertentu gitu kan. Nah, kalau misalkan ternyata istri yang dahulu, dia menikah dengan kok sudah tahun 2026 ini, kok suami saya menikah kan begitu ya kan. Nah, hal ini tentunya kita melihat kalau yang mudah-mudahan saya tidak keliru, itu melihat dari ancaman hukuman yang diberikan kepada katakanlah kepada tersangka atau kepada terpidana itu yang lebih meringankan. Baik. Yang meringankan. Nah, kalau yang saya ingat di dalam pasal 279 KUHP itu hukumannya kalau nggak salah 5 tahun atau 7 tahun. Nah, di dalam KUHP yang baru itu 4 tahun 6 bulan atau denda. Kalau dulu tidak ada pilihan, sekarang ada pilihan atau jadi alternatif. Nah, seperti itu. Baik, berarti jadi, hukumannya kalau mengacu dari hukuman yang lebih ringan maka mengacu kepada KUHP yang baru. KUHP yang baru. Iya. Seperti itu. KUHP yang baru. Oke. Nah, ini jika kasusnya seperti ini, misalnya seorang laki-laki sudah beristri, berkeluarga, lalu dia menikah siri dengan perempuan lain, ternyata juga sudah memiliki keturunan, seperti itu yang jelas tidak tercatat juga dalam agama. Nah, ini apa yang bisa dilakukan seperti itu untuk melakukan pencatatan atau mungkin apakah jika sudah memiliki anak seperti itu perkawinannya masih bisa dibatalkan sesuai dengan asas yang tadi? Nah, jadi seperti ini. Jadi begini. Itu namanya nikah siri poligami. Ya. Harusnya suami istri yang bersangkutan mengajukan permohonan isbat nikah atau penetapan perkawinan ke pengadilan agama kalau Islam. Tentunya dengan mengajukan termohon ya istri terdahulu sebagai termohon. Nah, jadi dalam hal ini nanti pengadilan yang menetapkan. Nah, kemudian tentang anak yang dilahirkan dari nikah siri, pertama adalah kita harus melindungi anak tersebut. Kalau misalkan memang perkawinannya itu katakanlah sah, tapi kemudian dibatalkan oleh istri pertama, anak tetap mempunyai hubungan yang sah dengan ayahnya. Artinya anak tetap berhak untuk memiliki akte kelahiran seperti itu? Iya, tetap. Nah, kalau akte kelahiran itu lain lagi, nanti ada dalam akta nikah siri ya, lain lagi. Itu akta kartu keluarga nikah siri, itu ada aturan tersendiri. Tapi dalam hal ini, kalau misalkan si istri yang pertama ini berhasil membatalkan perkawinan suaminya, itu anak tetap mempunyai hubungan nasab
dengan ayahnya dan juga apalagi dengan ibunya. Itu ada di dalam pasal 28 Undang-Undang Perkawinan dan di dalam pasal 75 dan 76 dari kompilasi hukum Islam. Jadi anak tidak boleh dirugikan. Oke, artinya sang anak masih dapat diwalikan oleh ayah kandungnya dan juga mendapatkan hak waris dari ayah kandungnya. Oh iya. Karena kalau misalkan jangan disamakan anak hasil nikah siri dengan anak hasil zina. Betul. Kalau anak hasil zina itu tidak dapat menjadi ahli waris dari ayahnya, hanya menjadi ahli waris dari ibunya. Jadi, tapi anak hasil zina dapat memperoleh bagian harta peninggalan dari ayahnya itu berdasarkan wasiat atau wasiat wajibah atau hibah. Nah, tentunya hal ini kita juga kaitkan dengan bagaimana halnya dengan kalau misalkan ternyata, oh suami saya kok kumpul kebo ya. Nah betul, ada satu pasal lagi Bu ternyata yang cukup ramai diperbincangkan oleh masyarakat, yaitu yang menyebutkan bahwa adanya ancaman pidana bagi yang berselingkuh atau kumpul kebo jika pasangan sahnya melapor seperti itu. Nah itu apakah masih berhubungan juga dengan undang-undang ada kaitannya. Kalau misalkan ternyata oh suami saya kok kumpul kebo, dia tidak menikah gitu kan. Nah dalam hal ini yang dapat melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib, kalau itu suami atau istri yang melakukan kohabitasi atau kumpul kebo, itu hanya suaminya atau istrinya. Tapi kalau misalkan yang melakukan kohabitasi itu orang yang tidak terikat perkawinan, itu anaknya atau orang tua kandungnya. Hukumannya ringan sekali, cuma 6 bulan. 6 bulan. Nanti saya khawatir juga nih, atau denda kategori 2. Saya khawatir juga nih nanti orang-orang menggunakan pasal itu untuk baik. Siap. Terima kasih Bu Neng Jubaida untuk informasinya. Ini informasi yang berguna sekali. Ini kita untuk membahas KUHP yang baru, yang mana juga disebutkan tadi seperti apa hukumnya, lalu berbagai studi kasus ini mulai dari seseorang yang dengan sengaja melakukan pernikahan atau poligami dengan meskipun juga perempuan atau laki-laki yang dinikahinya ini secara agama atau secara hukum tidak boleh untuk dinikahi, lalu juga seperti apa untuk yang kumpul kebo dan juga berbagai kasus lainnya. Nah, untuk sementara itu yang dapat kami sampaikan dari Apa Kabar Indonesia Pagi on Location. Untuk itu saya kembalikan ke studio Reza Rati. Baik, terima kasih banyak Zinadin Duhan atas informasinya. Ini sangat membuka atau mencerahkan kita bersama ya, karena ini kan juga KUHP baru dan juga detailnya tadi sudah dijelaskan apa saja ancaman pidananya, dan kemudian ternyata delik aduan untuk Anda yang juga merasakan dirugikan atas poligami atau pernikahan siri bisa langsung mengadukan dan juga ini bisa terancam pidana. Terima kasih Duhan, selamat bertugas kembali.